Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya melakukan instalasi sistem operasi Linux Debian 8 di VirtualBox ya. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, untuk membuat sistem operasi Linux Debian 8 kita membutuhkan file instalasinya sudah saya siapkan di sini. Linux Debian 871 terdapat 3 DVD. Cuman yang akan kita lakukan adalah memasukkan DVD 1 ke dalam VM di VirtualBox-nya ya. Jadi DVD 2 dan DVD 3-nya nanti kita akan masukkan setelah instalasi. Nah, jadi ini yang perlu kita siapkan, 3 DVD ini ya. Kemudian software VirtualBox yang sudah kita install di komputer ataupun laptop kita. Baik ya, kita buat baru di sini atau bahasa Inggrisnya new ya, tergantung pengaturan bahasa di VirtualBox-nya. Dalam hal ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tulisannya di sini baru ya. Klik baru di sini. Kemudian saya beri nama VM-nya misalkan Linux Debian 8 32 bit. Nah, karena di sini file yang saya gunakan adalah tipenya untuk yang 32 bit ya. Cirinya i386. Nah, itu adalah untuk yang 32 bit ya, mesin yang 32 bit. Di sini tipenya kita pilih Linux, versinya Debian 32 bit. Kita klik lanjut di sini. Nah, ini memorinya disarankan tidak boleh melebihi yang warna merah ini ya. Jadi area hijau saja. Nah, kita lanjut. Kemudian ini kita pilih buat harddisk virtual sekarang. Kita klik buat. Kemudian kita pilih yang paling atas untuk tipe harddisknya VirtualBox disk image. Ya, kita lanjut. Kemudian penyimpanannya tipenya dinamis ya. Pilih yang paling atas, dialokasikan secara dinamis. Kemudian di sini adalah ukuran dari harddisk yang akan kita gunakan ya. Jadi kalau kita membuat VM otomatis ada harddisk kita yang termakan ya, akan berkurang kapasitasnya sebanyak 8 GB di sini. Oke ya, saya akan menggunakan 8 GB. Ya, kita klik buat di sini. Nah, ini sudah terbentuk nama VM-nya ya. Nah, di sini mungkin jaringannya ya masih NAT. Ya, oke, kita coba di sini rubah jaringannya. Misalkan saya akan buat di sini tipe jaringannya host only. Ya, adapter hanya host di sini. Oke, kita menggunakan virtual host only network adapter yang pertama, misalkan yang ini ya. Kita klik OK di sini. Oke. Baik, langsung saja kita mulai ya. Klik mulai. Baik, di sini akan muncul pilih disk awal ya. Kita arahkan ke DVD tadi ya. Kita klik gambar foldernya. Kemudian kita kalau belum tersedia di sini, kita klik tanda tambah medianya. Nah, kita cari ya lokasi tadi tempat kita menyimpan DVD yang pertama ya. Pilih yang DVD pertama, ingat ya. Yang ke satu, klik, kemudian klik open di sini. Kemudian kita klik pilih. Nah, nanti di sini ada namanya Debian 871 ya, i386 dvd.iso. Kita klik mulai. Ya. Baik, di sini ada tampilan awal instalasi. Di sini ada pilih install, kemudian grafikan install, advanced option, help, dan install with speech synthesis. Kita pilih yang paling atas ya. Nah,
karena kita tidak menginginkan yang grafikan install. Jadi kita proses instalasinya pakai teks ya, jadi nggak pakai mouse gitu, jadi pakai keyboard saja. Kalau graphical install ini kita bisa memilih pilihannya pakai mouse ya. Ada kursornya, ada pointernya di situ. Nah, kita pilih install ya. Kita klik enter. Kita tekan enter di sini. Di keyboardnya kita maximize dulu ya, kita besarkan di sini. Nah, ini tampilan pemilihan bahasa ya. Di sini ada pilih tulisan paling atasnya select a language, bahasa. Oke, agar kita terbiasa menggunakan sistem operasi ini, maka kita pilih default aja ya, bahasa Inggris ya. Kita pilih English di sini, enter. Nah, selanjutnya ada dialog select your location. Nah, lokasi kita ada di mana? Di Zimbabwe. Wah, nggak mungkin kayaknya ya. Kita lagi ada di Indonesia. Di sini tidak ada Indonesia. Bagaimana ini? Negara kita nggak diakui ya. Nah, kita pilihnya di sini paling bawah, yaitu order ya. Kita cari dulu order. Nah, kemudian kita pilih Indonesia itu ada di mana? Ada di Asia. Kita pilih Asia. Cari di sini. Nah, ada tuh Indonesia. Kita pilih Indonesia ya. Oke. Kemudian di sini konfigur lokal. Nah, default lokalnya itu biasanya United States ya. Kita biarkan saja United States, UTF 8. Oke. Selanjutnya konfigur keyboard. Nah, keyboard layout kita adalah American English ya. Jadi enter saja. Oke ya. Ini proses instalasinya berjalan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sambil kita nunggu ya, bisa sambil kita mengerjakan yang lain ini, karena proses instalasi ini lumayan memakan waktu ya. Nah, nanti ada dialog selanjutnya ya, dialog proses instalasi ini ya. Ini tunggu. Kecepatan dari proses ini tergantung dari spesifikasi kecepatan komputer kita ya. Proses instalasinya. Jadi ibaratnya kalau kita install ini, kita membuat dua komputer dalam satu hardware komputer ya. Oke ya, di sini kita ada default root ya, continue, yes ya. Karena di sini konfigur network. Oh, sepertinya saya connect internet di sini. Oh, tidak ya. Continue without default root, yes ya, kita continue saja. Mana nih? Yes. Nah, di sini ada pilihan configure network, yaitu pilihan name server address. Nah, kalau kita belum membuat name server ataupun DNS, di sini nama servernya belum ada, kita kosongkan saja ya. Kita langsung aja lanjut continue. Tekan tab di sini untuk memilih ya. Enter. Nah, ini nama hostname-nya apa ya? Hostname-nya misalkan di sini ya, kita ganti dengan nama tes misalkan ya. Hostname itu jadi nama komputernya nanti apa. Oke, boleh dibiarkan default Debian, boleh, atau diganti dengan keinginan kita. Dalam hal ini kita mengganti nama dengan nama hostname-nya tes. Oke, next ya. Nama domainnya kita udah punya belum? Nama domain belum punya ya. Nah, berarti kita langsung continue saja, dikosongkan. Nah, ini yang penting ya. Ini adalah password root. Jadi kalau di sistem itu ini administratornya ya. Jadi password administrator ini nggak boleh lupa ini ya, harus diingat-ingat ya. Nah, kita berikan passwordnya misalkan admin
admin. Nah, oke ya, kemudian kita lanjut dengan continue. Ingat ya, root passwordnya admin. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memberikan password yang tadi. Jadi ketikkan password yang tadi, yaitu admin ya, password rootnya yang tadi harus sama ya, nggak boleh beda, karena kan ini untuk verifikasi password yang tadi harus sama. Baik, ini lanjut. Di sini ada setup user. Nah, full name for new user. Misalkan yang menggunakan user ini siapa ya, misalkan yang menggunakan di sini adalah siapa ya, nama saya misalkan ya, ya boleh dengan ini ya, yang lengkap misalkan boleh. Oke, kita continue ya. Nah, username-nya apa untuk ini, untuk akun ini ya. Username kita misalkan TKJ misalkan, TKJ. Ini ingat ya, ini username. Kalau tadi nama kita, nah kalau yang ini adalah oke deh, saya ganti ya, jangan TKJ, misalkan Edi ya, nama panggilan saya, username. Oke, gampang ya. Jadi kemudian password yang tadi, password user Edi tadi, misalkan ganteng misalkan. Oke, continue ya. Ingat password yang tadi ya, password user Edi, bukan password root ya. Kita ketikkan password yang tadi. Oke, password yang tadi ya, password Edi, yaitu ganteng. Oke, ini. Baik, di sini kita lagi di mana nih? Indonesia itu dibagi 3 zona waktu. WIB, WITA, sama WIT ya, Indonesia Timur. Kita lagi di Indonesia Barat, bagian barat nih, yaitu Sumatera, Jakarta, Jawa. Nah, kita pilih yang Western ya, karena kita di WIB. Baik ya, kita tunggu proses instalasinya di sini sampai selesai. Tunggu dialog selanjutnya. Baik, di sini adalah tampilan langkah untuk partisi hard disk ya. Kalau kita masih pemula, kita pilih yang paling atas ya. Guided ya, guided use enter disk. Kalau kita mau memilih manual di sini, nanti hard disk yang kita punya kita gunakan dengan partisi yang berbeda-beda. Bisa untuk directory home, directory var, directory etc gitu ya. Dalam hal ini kita pilih yang atas saja. Nah, untuk pemula ya, guide use enter disk, kita klik kita tekan enter ya. Ini kita diberikan tadi ya 8 GB hard disknya, kita enter lagi. Kemudian kita ingin menjadi satu partisi ya, jadi semua direktori jadi satu partisi. Kalau yang bawahnya ini memisahkan directory home khusus ya partisinya. Kemudian yang paling bawah memisahkan directory home, directory var, directory tmp ya, di sini terpisah. Tapi kita ingin jadi satu partisi saja ya, biar nggak ribet dah. Pilih paling atas ya. Nah, ini diberitahu nih, kita sudah mempartisi nih 8,6 GB kita, yaitu 8,2 GB untuk primary dan 401,6 MB untuk swap. Nah, swap ini apa ini? Swap itu partisi di Linux itu ada yang namanya swap, biasanya digunakan untuk virtual memory, untuk membantu kinerja memori. Oke ya, di sini kita finish. Ya, create change ya. Pilihnya adalah yes, karena kita akan mempartisi hard disk yang telah kita setting tadi ya, yaitu partisi ext4 ini ya, tadi primary sama logical tadi ya. ext4 format yang primernya, yang logicalnya tadi untuk swap ya. SDA ya tipenya, tipe
harddisknya, karena cuma satu ya harddisknya. Enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai di sini. Baik. Ya, kita tunggu. Ini membutuhkan waktu lumayan lama ya, jadi harap bersabar. Ya, sambil kita nunggu proses instalasi ini, kita bisa sambil baca-baca ya, sambil mencari tahu ya cara instalasinya, kemudian perintah-perintah apa saja nih, perintah-perintah dasar dari Linux ini. Nah, karena memang kalau Linux itu harus terbiasa ya, bisa karena harus terbiasa menggunakan. Mungkin yang sudah terbiasa pakai Windows ya, yang berbasis GUI, pindah ke Linux yang tampilannya command line, full command line ya, agak kesusahan. Tapi Linux juga menyediakan distro-distro atau versi yang ada tampilan GUI-nya ya. Jadi jangan khawatir bagi yang pengen belajar Linux tapi masih pengen ada tampilan grafisnya, banyak ya pilihan. Baik, ini masih 40%. Kita tunggu. Ya. Nah, ini diibaratkan sebagai komputer kita nih, komputer virtual kita nih. Jadi di atasnya itu ada menu berkas ya, di sini untuk pengaturan dari preferensi VM kita ya, ada manajer operasi jaringan. Kemudian ada pengaturan mesin di menu mesin di sini ya. Kemudian ada titik, ini modenya kita mau layar penuh atau mode skala. Nah, kemudian kita bisa masukkan juga ya. Kemudian ada menu piranti ya. Ini yang kita memasukkan DVD-nya, DVD 1 yang sedang aktif ya. Kemudian audionya, kemudian ada pengaturan jaringannya di sini. Ya, ini ada menu bantuan. Nah, di panel bawah di sini disediakan juga ya. Di sini icon SATA, kemudian di sebelahnya ada icon untuk kalau di komputernya apa namanya, seperti CD drive ya, DVD drive untuk memasukkan CD atau DVD kita ya ke VM ya. Di sini ada icon audio ya. Ada icon audio nih. Kemudian di sini ada icon jaringan ya, adapternya, adapter hanya host ini terhubung, icon kabelnya. Kemudian di sini ada icon USB, mungkin port ya, port USB gitu ya, tapi secara virtual mungkin pengaturannya di sini. Kemudian ada folder bersama, ada memori yang digunakan, memori videonya. Kemudian di sini ada perekam. Kemudian di sini ada apa ini? VTX AMD ya, mungkin grafisnya ya. Di sini gambar mouse ya. Nah, ini integrasi mouse yang menyala ya, berarti bisa pengaturan mouse-nya ya. Ini untuk papan ketik baru keyboard berarti ya. Keyboard harus ditangkap oleh OS guys ya. Untuk ditangkap. Nah, jadi ibaratnya kalau VM ini yang di mesin ataupun OS yang di dalam VirtualBox ini dinamakan OS GUES ya.
GUES ya. Kalau komputer aslinya yang hardware-nya yang kita gunakan itu dinamakan OS-nya OS host ya. Jadi host itu komputer hardware-nya yang kita punya, kemudian GUES itu yang di dalam virtual. Baik, ini udah muncul dialog selanjutnya, configure package manager, scan another CD. Nah, kita mau nyekan CD yang lainnya enggak, yang CD 2, CD 3. Karena tadi kita yang masukkan di sini CD yang ke 1. Nah, kalau misalkan kita gak mau ya nyekan CD 2, CD 3, kita pilihnya no. Tapi kalau mau nyekan lagi ya karena membutuhkan waktu yang lama ya, kita pilihnya yes. Nah, kita pilihnya no aja. Nanti kita memasukkan setelah selesai instalasi ya. Baik, kita klik no di sini. Nah, kemudian use network mirror ya. Karena kita pakainya DVD, berarti kita gak mau pakai network mirror ya. Kita pakainya dari DVD aja. Nah, berarti kita pilihnya no ya, use network mirror pilihnya no. Nah, oke, kita tunggu lagi sampai dialog selanjutnya muncul ya. Ini sama seperti kita nginstal komputer ya. Kalau kita nginstal komputer kan butuh waktu ya. Kemudian kita mau partisipasi enggak ya dalam popularity contest di sini ya. Kalau tidak, kita tekannya di sini no ya, pilihnya no ya. Nah, ini dialog untuk pemilihan software ya. Di sini software yang akan kita install apa saja. Nah, kalau kita mau milih, tekan tombol spasi. Kita misalkan mau pakai desktopnya Gnome atau Debian Desktop. Debian Desktop ini artinya nanti fitur GUI-nya akan diaktifkan. Nah, kita nggak mau pakai karena nantinya berat ya. Berarti kita matikan, tekan spasi lagi. Ini kalau dipilih ada desktop Gnome-nya, ini XFCE, ini desktop KDE, ini Cinnamon, Mat, LXDE, web server, print server, SSH server. Nah, kita hanya pilih standar sistem utilities ya. Jadi yang kita checklist di situ cuman standar sistem utilities. Yang lainnya checklistnya kita hilangkan karena kita hanya menggunakan versi yang command line ya, agar munculnya terminal saja di situ. Nanti kita belajar perintah-perintahnya. Baik ya, kita pilih standar sistem utility saja, kemudian klik continue. Ya, ini sepertinya sebentar lagi selesai ya. Tadi dialog untuk software selectionnya sudah muncul. Biasanya tinggal kita menginstal group ya, group loader. Memang yang selama ini saya alami ya, untuk Linux ini membutuhkan latihan, sering latihan, kemudian praktek, belajar bersama, dan bertanya ya kepada teman atau ya pada yang ahlinya, kemudian bergabung di komunitas-komunitas ya, komunitas Linux ya. Banyak ya, tersedia di Telegram juga ada, kemudian di website juga banyak yang sudah menyediakan tutorial-tutorial tentang Linux ini ya. Intinya terus belajar. Kenapa sih kita belajar Linux ini? Ya, ini banyak digunakan sebagai sistem operasi server ya, mengelola database server, web server. Nah, rata-rata pakainya Linux. Jadi kita harus belajar nih kalau mau jadi seorang network administrator, menjadi sysadmin ya, sistem administrator. Nah, memang di awal kita kesulitan ya mempelajari Linux ini. Cuman
Itu hanya belum terbiasa saja. Kalau nanti sudah terbiasa dengan sistem operasi Linux ini, ya, kedepannya banyak manfaat yang didapatkan, ya, termasuk perintah-perintah Linux ini, ya, ada kemiripan dengan perintah command prompt di Windows juga disediakan terminal namanya command prompt, ya mungkin pernah mendengar ya, dengan CMD itu ya. Command prompt ya, itu untuk mengecek alamat IP, melakukan ping ke jaringan, ya, bisa dilakukan dengan command prompt. Nah, hampir mirip ya. Ada beberapa perintah yang sama seperti mkdir, ya, untuk membuat direktori, kemudian ping, ya, perintah ping untuk melakukan cek koneksi ke host lain. Baik ya, kita tunggu. Nih layarnya sudah mulai installing group loader. Ini proses install group loader untuk bootingnya. Nah, di sini ada dialog install the group bootloader on a hard disk. Nah, ini ada bacanya ya. Karena ini kita baru install, ya. Kita pilihnya yes, install group loader. Yes. Karena yang kita lakukan adalah instalasi langsung ke hard disknya. Ya. Install group loader kita pilihnya yes. Kemudian di mana kita installnya group loadernya? Group loader karena kita ada di hard disk kita, ada di dev SDA tadi di VirtualBox hard disk, VBox hard disk, maka kita pilih yang bawah. Jangan yang enter device manually ya, karena kita tadi diberikan dev SDA di atas VBox, kita pilih yang bawah. Baik, ini proses instalasi group loader, kita tunggu sampai selesai instalasi atau finish installation. Baik ya, kita tunggu saja sampai selesai ini. Finishing the installation sampai persentase nya 100. Ini sudah tahap akhir ya. Nah, di sini udah ada dialog finish the installation complete. It's time to boot into your new system. Ya, kita akan melakukan restart ya. Continue. Oke. Biasanya kalau kita sudah melakukan instalasi sistem ataupun komputer kita akan melakukan restart. Nah, secara otomatis dia akan restart. Ya, sama seperti VirtualBox ini yang di VirtualBox ya. Kita enter sini. Baik ya, ini proses booting ke dalam VM kita. Nah, seperti ini ya, Debian Linux 8. Nah, nama hostname-nya tadi tes login ya. Nama usernya tadi Edi, passwordnya ganteng. Oke, kita sudah masuk ya. Baik, di sini kita sebagai user Edi, kita masuk dulu sebagai root dengan perintah su. Passwordnya rootnya tadi admin ya. Oke, kita sudah sebagai root. Nah, kemudian tadi di awal kita belum memasukkan DVD 2 dan DVD 3. Nah, jadi kita lakukan ya, memasukkan DVD 2 dan DVD 3. Oke, kita buka file repositorinya. Kita cek dulu ya dengan perintah seperti ini. Nano spasi etc/apt/source list. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini. Di sini ada DVD binary 1. Nah, di sini ada binary 1. Ya, artinya DVD 1 baru masuk DVD 1. Kita masukkan DVD 2 dan DVD 3.
Oke ya. Nah, clear dulu sini. Oke, perintahnya apa? Perintahnya adalah dengan apt strip cd-rom add. Nah, setelah dialog ini place insert a disk, kita klik di gambar CD di bawah, klik kanan, kemudian kita masukkan DVD 2 dan DVD 3. Nah, di sini sudah ada ya, saya sudah memasukkan. Tapi kalau misalkan belum ada, kita pilih ya, pilih di sininya ya, pilih sebuah berkas disk ya, ini DVD 2 misalkan ya, karena sudah ada ya di punya saya, langsung aja pilih di sini DVD yang kedua, kemudian enter. Oh belum ya? Oke, kita pilih dulu ya di sini. Klik, pilih sebuah berkasnya di sini, kemudian yang kedua ya. Nah, oke. Akan membaca. Oke, sudah kebaca yang kedua. Kemudian kita perintah yang sama, apt cd-rom add, kemudian kita masukkan DVD yang ketiga, pilih sebuah berkas disk, DVD yang ketiga, open ya. Ini kalau udah dialog seperti ini kita paksa on mount, kemudian klik enter, tekan enter ya. Baik, kita cek jadi repository apakah sudah muncul dengan perintah yang tadi, nano etc apt source list. Nah, sudah ada 3 DVD yang masuk sini ya. Baik, kalau sudah, kita lakukan update dengan perintah apt strip get spasi update. Baik. Baik, kita sudah ya, sudah melakukan update. Jadi film ini sudah siap dipakai. Oke ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyimak tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.